Gumo Lovers, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita mau lanjutkan lagi persiapan kita untuk ikut tes CPNS dan juga sekolah kedinasan. Nah, kita lihat tes kuantitatif yang pertama. Jika 4 pangkat P sama dibagi 9 pangkat P itu sama dengan 36 dan 2/3 pangkat Q sama dengan 6 kuadrat. Teman-teman, kita lihat dulu deh, ada clue-nya di sini. Ini 36. Ini kan 6 kuadrat sama dengan 36 ya. Jadi kan berarti kita bisa katakan kalau ini dikatakan persamaan 1, ini dikatakan persamaan 2, maka artinya persamaan 1 itu nanti sama dengan persamaan 2. Iya kan? Nah, kalau gitu kita sederhanakan. Siapa sih Kak persamaan satunya? Baik, persamaan satunya adalah 4 pangkat P per 9 pangkat P. Siapa persamaan 2-nya Kak? 2/3 pangkat Q. Oke, Kak, terus kita apain nih, Kak? Kita teman-teman ingat gak sih dalam eh, perpangkatan atau eksponen ada sifat yang mengatakan begini. Jika A pangkat M bagi B pangkat M, ini bisa dipecah menjadi A per B, pangkatnya dibuat satu kali aja. Gitu. Kita mau keluarkan dulu sih ini. Tapi sebelumnya kita mau sederhanakan karena 4 dan 9 itu kan belum bilangan yang paling sederhana, ya kan? Maka kita mau sederhanakan menjadi 4 itu kan 2 pangkat 2. Dipangkatin lagi sama P berarti 2P. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Karena di situ ada pangkatnya P, maka begini. Kemudian ini saya tulis 2/3 pangkat Q. Nah, teman-teman lihat deh. Di sini kan berarti ada yang sama ya. Maka ini saya bisa keluarin ya. Saya buat jadi 2/3 sama-sama pangkat 2P. Di sini 2/3 sama-sama juga pangkat Q. Oke, nah dalam perpangkatan lagi, teman-teman kalau ada A pangkat M sama dengan um, B pangkat, sama dengan A pangkat N, maka ini artinya lihat bilangan pokoknya sama. Maka nanti dari sini M-nya sama dengan N-nya, oke? Nah, jadi dari situ kita bisa buat 2P sama dengan Q. Oke deh, ada di pilihannya ya teman-teman ya. Sehingga jawabannya adalah 2P sama dengan Q. Gampang banget ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Yuk, kita lihat di sini. Ini adalah 25,25%. Sementara ini adalah 0,275. Kira-kira ini kan deket ya. Saya bisa ubah yang ini menjadi 25,25%. Itu kan berarti 25,25 per 100. Ingat teman-teman, kalau per 100 itu berarti nanti desimalnya maju 2 langkah. Maka pertama dia di sini dia maju 1, 2. Sehingga di sini nanti desimalnya ya. Sehingga ini saya bisa dapat menjadi 0,2525 gitu ya. Sehingga soal ini, yang ini kita bisa nyatakan X sama dengan 0,2525 dari 0,375. Sementara Y-nya ini adalah 5 bagi 8. 5 bagi 8 itu berapa sih? Kita bagi dulu ya. 0, ini 50 ada 6. Oke, ini 0,6 sekian berarti ya. 0,6 dikali 0,275. Teman-teman lihat deh, kan kelihatan banget dong ya. Kalau ini kita tukar, ini saya bikin 0,275 dikali 0,6. Lihat, untuk angka pertama di sini lebih kecil yang ini ya, si X ya. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Yang ininya untuk angka keduanya juga ini lebih kecil, ini lebih besar. Maka lebih besar dikali lebih besar, maka Y-nya nanti akan lebih besar, nilainya lebih besar, X ini nilainya lebih kecil. Gitu. Sehingga bisa kita simpulkan hubungannya adalah X ini nanti lebih kecil daripada Y-nya gitu. Jadi teman-teman, untuk soal-soal seperti ini kita tidak diminta untuk mencari berapa ya nilai persisnya gitu, nilai sebenarnya berapa, nggak perlu. Kita cuma perlu mentaksir untuk melihat hubungannya kira-kira X-nya sama Y-nya siapa yang lebih gede gitu. Tapi kalau nanti tidak ada pilihan seperti ini, teman-teman mungkin harus diminta untuk cari nilai presisi. Tapi itu jarang banget dalam soal tes CPNS dan kedinasan. Sampai sini teman-teman bisa ya, sehingga jawabannya adalah D. Good. Nah, kita mau masuk lagi ke dalam soal yang ketiga, masih kuantitatif. Jika A sembarang bilangan, arti sembarang ini kan berarti dia bisa bisa
positif, negatif gitu ya. Jadi keduanya. Kemudian dikatakan X ini persamaannya seperti ini, Y-nya seperti ini, maka siapa yang lebih besar dari siapa gitu. Apakah mungkin sama? Teman-teman ingat, bilangan negatif kalau dikuadratkan dia jadi bilangan positif, ya kan? Sehingga ini kan berarti saya bisa katakan ini kan positif ya. Positif. 9 itu juga positif. Positif kali positif itu siapa teman-teman? Positif ditambah yang positif lagi. Berarti positif tambah positif lebih positif, maka dia hasilnya positif. Sementara ini minus 9 kali A kuadrat, ini kan pasti positif bilangan kuadrat itu ya. Tapi ini negatif, berarti negatif dikali positif ditambah lagi sama yang positif. Tapi ini kan sudah negatif. Negatif tambah positif. Nah, ada kemungkinan memang ini akan hasilnya negatif gitu ya. Karena ininya kemungkinan bisa lebih besar gitu. Maka jawabannya adalah ini kemungkinan negatif, kemungkinan positif. Tapi jelas ini akan lebih kecil daripada si Y-nya lebih kecil daripada X ya. Sehingga jawabannya adalah lebih besar daripada Y. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung mungkin bisa kita tapi tidak boleh cuman ambil satu bilangan ya. Ambilnya bilangan negatif, bilangan positif supaya bisa mewakili. Oke, kita lanjut nomor 4. Jika B kecil dari C tambah D dan A tambah B besar dari C. Ini juga sering banget case seperti ini keluar dalam tes CPNS. Nah, Kak, kita triknya gimana? Yang mana yang harus kita beresin lebih dahulu gitu ya? Apakah si A-nya, B-nya, atau C-nya? Kalau kita ketemu soal seperti ini, kita lihat pilihannya dulu. Kita sesuaikan sama pilihannya. Nah, di pilihannya itu jelas banget. Ini kan di tengah-tengah C, di tengah-tengah C, ini C, ini sendiri yang B gitu. Berarti kemungkinan kita sesuaikan aja supaya C-nya terpisah dari yang lain gitu. Oke, kita coba untuk yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Untuk yang pertama ini katanya B kecil dari C tambah D. Saya mau pisahkan C dari B dan D-nya. Sehingga C-nya di sini, D-nya pindah dong, dia ngungsi. Kalau dia ngungsi berarti tandanya harus berubah dari positif operasinya menjadi negatif. Sehingga ini B minus D itu si C-nya. Oke? Itu yang pertama. Kita mau masuk ke persamaan yang kedua, pertidaksamaan yang keduanya. Ada A tambah B lebih besar dari C. Wah, udah enak dong. Karena apa? Karena C-nya udah terpisah dari A sama B-nya. Terus kita tinggal gabungin aja dong. Berarti C saya buat di tengah. Kan itu pertidaksamaan itu untuk melihat posisinya dalam garis bilangan kita harus buatnya begini ya. Jadi C lebih besar dari sesuatu. Teman-teman lihat aja nih, ada yang udah langsung bisa kita ambil ya. Dari sini kan kita bisa buat, oh berarti B kurang D-nya di sini gitu ya. Nah, terus yang ini dari sini kita bisa buat langsung ini A tambah B. Coba cek di pilihan ada nggak ya teman-teman? B kurang D, kecil dari C, kecil dari A tambah B. Sehingga jawabannya adalah E. Gimana? Gampang banget ya teman-teman ya. Ternyata nggak susah yang kita bayangkan gitu. Jadi tipsnya kalau bentuk soal seperti ini, lihat dulu pilihannya itu siapa yang lebih banyak di pilihannya. Kemudian kita mau lanjut soal ke nomor 5. Yuk kita lihat, X-nya sama dengan minus 5, Y-nya positif. Oke, sehingga kita substitusi aja, ini gampang banget ya. Kita substitusi A sama dengan minus 5 kurang 5 kuadrat. Maka ini sama dengan min 10 dikuadratin, ini adalah jadinya 100. Sementara B, Y-nya berapa? Y-nya 5 min 5 kuadrat, sehingga ini jadinya 5 plus 5 ya, karena positif ya, sorry. Ini kan min kali min jadi positif dikuadratin, maka ini juga jadi 10 kuadrat. Ingat, min 10 dikuadratin sama aja dengan 10 kuadrat, yaitu hasilnya sama dengan 100. Oh, sehingga hasilnya X besar Y, X sama dengan Y. Ini kayaknya maksud soalnya ini adalah apakah A besar daripada B, A sama dengan B, atau A kecil dari B gitu ya. Sehingga kalau kita lihat berarti A sama dengan B, maka jawabannya adalah yang B gitu ya. Sehingga jawabannya sangat gampang. Oke, teman-teman, kita sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, kebingungan boleh dibuat di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Dan jangan lupa, teman-teman bisa kunjungi Instagram Bimbel Guma di Guru Matematika ID.
bisa lihat ada bahasan soal yang lebih banyak lagi di sana. Kita sampai sini dulu, kita ketemu lagi dalam bahasan berikutnya. Sampai ketemu.